Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini taklim kita wajibatul Aishi Waqf Talimi Al-Islamati bab 1, artinya kewajiban hidup menurut ajaran Islam. Sama tahu ya, kewajiban hidup ya sholat, puasa, bukan pengertian begitu. Dalam konteks ihsan, kewajiban yang betul-betul murni secara Islam. Berarti tiap kita menjalani waktunya hidup, baik umur, baik masa, itu ada amalan-amalan yang mesti kita lakukan secara kewajiban Islam. Pemaksaan bukan pemaksaan ya. Islam itu menuntun sampai perkara kehidupan sedetail mungkin, ya, supaya kita selamat. Ya. Insya Allah kalau kita mengikuti hal ini, sebetulnya ini sudah kategori amaliyah yang sempurna dalam ajaran Islam. Tauhid, fikih, tasawuf sudah diamalkan. Insya Allah umumnya secara awam konteks agama itu hanya berapa persen aja kita mengamalkannya ya. Paling kewajiban 5 waktu ya. Padahal seluruh gerak-gerik kita ibadah. Kalau menjadi ibadah tentu tuntunannya berbeda ya. Nah, termasuk juga kita bekerja ibadah. Mengurus anak ibadah. Wajibatul Aishi Waqf Talimi Al-Islamiti bab 1. Karena ini babnya cukup banyak. Kewajiban hidup menurut ajaran Islam dalam konteks amaliyah, tauhid, fikih, tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah illadzi ja'alallah lil mukminin wa ja'alal qur'ana hudalil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Langsung saja kita berdoa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim juga yang ditalimi dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, segala amaliyahnya, baik di dunia maupun di mana saja. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Selawat kita selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut sampai akhirul zaman. Wajali wajiro min ali robana takbainana wa baina qaumina bihaqi wa anta khairul fatikin. Allahumma innaka afuwun karim thayyibu afwa fa'fu anna ya karim. Sahadatal masyayikh ikhwan YMAA wabil khusus yang hadir maupun yang tidak hadir, doakan selalu dimuliakan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Dalam agama Islam terdapat 3 ajaran yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya. 3 yang harus diamalkan dan selalu dibenarkan dalam hati. Enggak boleh ada katrat.
Langsung kita yakin aja gitu. Ada 3. Jadi bukan satu. Seorang muslim yang sejati wajib hukumnya, yaitu tauhid, akidah. Yang kedua, fikih, syariah. Yang ketiga, akhlak atau tasawuf. Poin ya, wajib, gak boleh ditinggal. Pertama, tauhid. Kedua, fikih. Ketiga, tasawuf. Atau bisa disebut akidah, syariah, akhlak. Itu poin yang wajib. Tolong, kita sering hanya mengandalkan syariah aja. Ya, tolong kita jangan lupa juga ada akhlak. Tolong kita juga ada akidah. Baik itu bermuamalah secara hablum minan nas maupun secara hablum minallah. Tetapi kehidupan zaman sekarang banyak yang mengabaikan salah satu dari 3 hal ini. Ya. Hanya syariah aja mengandalkan akidah dan syariah, maka enggak juga sempurna ibadah kita. Bahkan bisa dikatakan tidak diterima karena akhlaknya enggak ada. Baik itu sholat, baik itu ngobrol, begitu juga kalau kita hanya akhlak baik tapi tidak mengikuti fikih syariat, ya, hanya mengandalkan akidah, akhlak, jelas tidak diterima. Contoh, gak perlu berjilbab, yang penting hati kita baik. Akhlak kan, betul kan? Itu akhlak. Syariahnya ada nggak? Nggak ada. Syariah kan fikih, lahir. Akidahnya ada, Allah tahu kok, gitu kan? Akidahnya kuat kan? Nggak perlu kita pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Boleh nggak secara Islam? Nggak boleh. Walaupun dia anak ulama sekalipun. Karena tidak dipakai yang 3 tadi. Islam itu harus dipakai 3. Itu konteksnya harus dijelaskan. Mungkin kemarin hilang satu-satu nih. Ini kan agama, nggak perlu yang lain. Nah, kacau ini dipisah-pisah. Ya. Sehingga kalau kita salah satu lepas dari ajaran tadi, kehidupan kita dianggap penjauh agama dan insya Allah nggak berkah. Sering ada masalah. Kalaupun tidak diberi masalah, itu namanya istidrot. Dilepas sama Allah, dibahagiakan aja. Ya, nggak mau kan kita kayak gitu kan? Nah, jadi kewajiban kita hidup menurut tuntunan yang sebenarnya dalam kaji yang lebih dalam, wajib hukumnya memegang tauhid, syariah, akhlak. Setuju? Setuju ya. Atau bahasa lainnya, akidah, fikih, tasawuf. Karena tasawuf itu adalah akhlak. Karena tasawuf itu sifatnya akhlak. Akhlak itu kan di dalam. Betul kan? Sifat akhlak itu di dalam. Dipraktekkan secara syariah. Ya. Nah. Udah duduk nih. Udah duduk ya. Itu poin dasar. Dasar ajaran Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan tasawuf sering sekali dilupakan zaman sekarang. Keterkaitannya. Padahal itu tidak boleh dilepas dalam segala kehidupan. Sholat harus bawa yang 3. Puasa harus bawa yang 3. Berhablum minan nas bawa yang 3. Bernasehati harus bawa yang 3. Ya, dagang pun harus bawa yang 3. Iya kan? Jadi gampang ya. Prakteknya gampang ya. Apa itu akidah? Udah andung bedah. Ilmu kalam, ilmu tauhid. Apa itu fikih? Udah andung bedah. Fikih, hukum. Kalau misalnya
hijab harus pakai kerudung. Kalau sholat harus nungging-nungging kan itu ya. Waktunya ada kan gitu kan. Nah, kalau akhlak sifatnya di hati kan. Ya, moral. Itu tasawuf. 3 itu nggak boleh lepas. Ya, di seluruh lini kehidupan maka bapak-bapak insya Allah selamat kehidupan bapak-bapak, rezekinya berkah. Ya, itu ajaran Islam. Jadi sebenarnya udah memahami yang 3 tadi, udah selesai kajinya secara Islam. Tinggal amaliyah aja, kan gitu. Ya. Nah ini sering lepas. Repot. Kalau ada masalah beresinnya masukin satu-satu tuh repot. Ya. Apalagi kalau akidahnya nggak kuat. Ya, sholat ya. Udah itu apalagi Pak? Pakai combong ya juga kan itu. Kacau ini ya. Ya pakai combong hiasan ya. Jangan sampai pakai combong jadi Tuhan kan. Sepakat nih ya. Repot itu. Contohnya gini nih. Seseorang melakukan sholat. Berarti dia melakukan apa itu? Syariah. Iya kan? Tetapi sholat itu dilakukan untuk membuat kagum orang di sekitarnya. Ayo. Berarti dia tidak melaksanakan akidah. Hati-hati Pak. Wah ada mertua nih. Wah gua sholat nih. Wah ke masjid. Akidahnya nggak dipakai. Berarti karena mertua gitu ya. Bener gak tuh? Ya. Sudah itu. Karena sholat itu dilakukan bukan karena Allah. Ya. Karena apa Pak? Karena pengen selesai urusan. Kacau nih ya. Akidahnya nggak kena. Nggak ada kan? Karena Tuhannya selesai urusan. Maka sholat itu kata Nabi, kata Allah tidak ada manfaatnya. Padahal sholat itu penolong. Ayo. Udah selesai kaji ya, pulanglah gitu. Makanya Anung kan capek kalau istilah jejelin akidah dulu, jejelin syari fikih dulu ya. Jejelin tasawuf dulu kan. Tasawuf tanpa akidah bohong. Tasawuf tanpa syariat bohong. Ya. Alhamdulillah ya. Yang nggak datang masih potong-potong salatnya ya. Nggak bawa akidah. Ya, contohnya ya datang kemari ya karena sakit. Kacau. Padahal datang kemari harus 3 juga. Maaf ya. Gitu. Belum apa-apa kok dihantam juga. Enggak. Nasihatnya gitu ya. Hati-hati duduk ngaji ke sini ya. Duduk ngaji ke sini. Kira-kira Jumat ini bagus nih Andung nih. Senin ini bagus. Akidahnya kena tuh. Karena hari. Bener nggak? Di Islam kan di adat aja ngajarin Pak. Tali tigo pilin. Dipilin. Ayo. Yang Andung sampaikan bener nggak? Ya, gitu ya. Tolong ya. Jaga akidah. Dudukkan bajunya. Hati-hati hati kita. Ya. Tuh. Kemarin ke Bukit Tinggi pakai akidah nggak? Kalau nggak pakai akidah, tempatnya keren tuh. Bisa bisnis kita tuh. Kacau ini. Bukan karena Allah ya. Kacau tuh. Celaka itu Pak. Jangan nggak ada berhasil. Ngejar-ngejar jin, nggak bisa begitu. Ya. Akidahnya duduki, syariatnya jalanin, sampaikan ke tempatnya, jaga moral. Setuju? Aman antum semuanya. Berobat juga begitu. Pokoknya gini deh. Yang 3 itu dalam seluruh hidup jangan dilepas. Antum sudah wali. Antum sudah khalifah. Demi Allah tuh. Tapi berat Pak. Setan sering masuk salah satu sisi. Di mana setan sering masuknya? 2 tempat. Di awal dan di akhir. Di akidah 1, di
Akhlak satu. Tuh bahayanya. Kadang-kala kita sering nggak sadar di situ. Contoh sholat very well, bagus banget Pak. Tapi kemana-mana pikiran kita. Akidah kita, kacau-kacau. Dua itu ada jeger situ Pak. Maka ada amalan tiga-tiga ini. Mulai besok mau ngamalin yang tiga itu. Ya. Lepas satu, nggak diterima antum. Doa juga begitu. Lepas satu, nggak makbul antum. Sholat nggak bermanfaat banyak sekarang. Intinya tadi. Alhasil dia tidak mendapatkan manfaat pada akhlaknya. Kalau sholatnya seperti itu. Karena akhlaknya ditinggalkan kan. Iya kan? Padahal sholat itu menyempurnakan akhlak juga. Itulah yang menjadikan suatu perbuatan yang seharusnya mendapat pahala, kok menjadi adab. Nah, itu juga hadis dan Quran. Ya, taklim ngapain nih? Menyelesaikan masalah. Tauhidnya mana bro? Ayo, akhlaknya mana nih? Yang disebut akhlak itu kait hati. Dia senyum-senyum sama sebelah. Kurang ngajar, ngaji juga nih orang nih. Kacau Pak. Nggak bisa itu kayak gitu. Ya, dia dakwah kok buat kesel ya. Tahan nggak dengan keselnya? Kan ada manusia makmum, ada manusia wajib, ada manusia haram. Betul kan? Kalau manusia haram kan datang aja gitu udah kesel dalam hati kan. Wah, gedek banget nih orangnya. Alih-alih akhlak kita kena. Berat ya? Enggak Pak. Ini nggak boleh dilepas Pak. Yang tiga tadi. Tolong dong nasihatin sekali lagi. Jangan dilepas tiga itu. Ya. Ada ritual kan air ini udah lengkap nih. Syariat nih. Betul kan? Syariatnya mana? Doa aja. Untuk gempa. Syariatnya mana? Sumbernya dari mana? Betul kan? Air ini yang jadi tauhid? Enggak kan? Ini syariat. Akhlaknya ada di kita, dijadikan akhlak baik. Kalau udah jadi akhlak baik, dia nolong nggak ke kita? Nolong. Betul kan? Air bisa berakhlak jelek nggak? Bisa. Betul. Tapi dengan setitik air juga bisa nahan gempa, Pak. Itu kekuatannya. Makanya hak Allah dulu atau bersyukur dulu ya. Ya nantilah itulah ya. Itu amalan. Kira-kira yang Andung sampaikan ini paham maksudnya dengan runut kaji ya. Betul. Mudah-mudahan sholat kita menjadi pahala, menjadi perbaikan. Allah meridhoi kalau kita mengikuti tata aturan yang tiga tadi, ya. Jangan sampai sholat kita menjadi sia-sia karena tidak dilakukan semata-mata karena Allah. Tauhid, syariat, akhlak harus ada. Sepakat? Kemarin kan ternikah, Pak. Ya. Jangan lupa, Pak. Allah menyuruh kita apa, Pak? Membantu orang-orang yang belum menikah. Karena Allah menyuruh. Tauhid masuk ya. Yang kedua syariatnya bantuin. Amprokeun. Nah, ada nggak nih? Oh ini Halimatul Sa'diyah nih janda nih, kasihkan sama duda. Jangan kasihin sama yang ini Pak, kurang seimbang. Tapi kalau terpaksa nggak apa-apa ya. Gitu ya. Gitu kira-kira. Itu syariat. Betul. Kira-kira gitu kok gampang deh amalannya. Yang penting tiga tadi jangan lepas. Mulai besok mau masih dilepas. Sampai saat ini masih ada yang lepas nih. Repot Andung nih nambahin.
Repot ya. Jangan sampai deh. Supaya mudah seluruh persoalan hidup. Tuntas itu sebetulnya. Ya. Tidak ada batasan umat Islam memperluas wawasan pengetahuan terutama agama. Bahkan wajib. Makanya ada ilmu tauhid dalami. Ada ilmu syariat fikih dalami. Ada ilmu tasawuf dalami. Karena itu ada 3 ilmu yang pokok dan wajib hukumnya dicari dan dipelajari. Apa ilmunya tadi? Ada tasawuf katanya dianggap ajaran yang melenceng, kacau. Salah kan? Islam kan ngajarin akhlak. Akhlak ada di tasawuf. Betul kan? Islam harus ada syariat. Ya, betul kan? Syariat ada di fikih. Islam harus bertauhid. Tauhid ada di ilmu kalam. Akidah kan? Amalkan. Betul kan? Jadi kalau ditanya amalan tasawuf yang mana sih? Gitu. Amalan tasawuf yang mana? Gampang, amalan tasawuf nanti jelas ya. Amalan fikih yang mana? Jelas. Harus 3-tiganya. Nggak bisa dilepas. Sholat ada tasawufnya nggak ada, bahkan lebih dominan. Ya, puasa ada tasawufnya ada, ya nggak boleh marah kan? Betul kan? Dilepas. Puasanya dapat lapar dan dahaga aja kan? Ya kan? Nah, itu. Kalau tauhidnya hilang nggak keterima puasanya. Aku berpuasa karena supaya dapat apa? Dapat uang 2 miliar tuh. Gitu ngaco ini. Pelajari terus ya, sampai ke liang lahat. Karena ilmu Islam itu harus kita amalkan sesempurna mungkin. Ketiga ilmu ini adalah pondasi yang akan menopang ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bayangin Pak, 3 itu paham, ilmu lainnya nempel. Kimia, ilmu apa aja ya. Sampai ke ilmu ngerenda Pak. Ambo marendo karena Allah Ta'ala ya boleh. Itu, saya merenda karena meluangkan waktu sudah tua. Katanya, kacau nih. Tauhidnya ya enggak. Jadi enggak enak nanti Pak. Baik itu bersifat agama maupun bersifat umum. Apa saja 3 ilmu yang wajib dicari secara Islam? Jawabannya tadi. Pertama ilmu tauhid. Kita curai dulu ilmu tauhid ya. Satu-satu. Apa sih ilmu tauhid? Tahu no, nggak perlu dikaji. Ya udah kalau nggak mau dikaji. Sekarang spesifikasi yang mesti dikaji ilmu tauhid itu apa? Menurut sunnah Rasul, menurut Allah. Jangan kaji macam-macam. Kalau kajian amalan detail tasawuf, ya ada yang namanya ilmu torekot. Itu khusus amalan tasawuf. Betul kan? Banyak ribuan. Ada Qadariyah, Naqsabandiyah, Satariyah, betul kan? Hanya kelompok di akhlak. Betul kan? Makanya nggak ada ajaran sholat. Jahar, sir, suluk, iya kan? Sholat itu udah ilmu pokok tersendiri. Satu cabang. Ya. Harus tahu semua muslim. Ya. Ilmu tauhid adalah ilmu tentang keesaan Tuhan. Ya, kalau menyebut ilmu keesaan Allah udah double. Allah itu artinya satu. Ya, keesaan Tuhan, keesaan Rob, dan apa saja yang harus kita yakini sebagai seorang mukmin. Yang perlu kita pahami ada 20 sifat wajib. Tuh Pak. Ya, jadi kalau ngaji ilmu tauhid harus tahu sifat 20. Kemudian 20 sifat mustahilnya. Sampai Pak? 20 sifat mustahilnya apa? Diperpendek dulu. Dan ada satu sifat jaid.
Paham? 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaid. Satu disiplin ilmu kan? Bisa berhari-hari ngaji ini aja. Dalam itu wajib dipahami. Jadi secara lebih rendahnya yang wajib diketahui ada sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaid. 20-20 kalau disimpulkan keempat ini. Ya. Jadi kalau dibagi berapa? 5. Ya. Kemudian ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Itu tauhid. Berapa? 10 nama malaikat. Hukumnya wajib loh. Hukumnya apa? Wajib. Lalu ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Itu semua kelompok ilmu tauhid. Ya, ada 99 nama Allah dan sifat-sifatnya ya. Nah, itu sifat wajib. Jadi kalau ditanya, yang sering dihafal orang Minang dari SD, Al-Asmaul Husna itu kelompok bagian ilmu apa? Syariat. Salah itu. Ilmu kelompok tauhid. Duduk ya, dasar. Sampai Pak? Sampai. Ya. Sudah itu ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Hati-hati, kita harus tahu loh. Kalau nggak tahu, lengkap itu. Masa Andung juga ngajarin yang 10 ini? Ya. Betul kan? Ada 25 nama nabi yang wajib diketahui. Duduk ya. Itu yang tauhid. Syaratnya itu. Ilmu tauhid juga berisi masalah-masalah yang berkenaan dengan rukun iman. Ya. Masuk kelompok ilmu tauhid, rukun iman itu yang wajib diketahui, yang wajib diamalkan, yang wajib ditunaikan oleh setiap orang yang merasa antum muslim. Rukun apa itu Pak? Rukun iman ada berapa? Diamalkan nggak? Ya. Ilmu tauhid juga mengajarkan kita bagaimana benar-benar merasakan yang terakhir, merasakan bahwa Allah itu tauhid. Maka kalau Allah tauhid, dia tidak mau berpikir masalah, ngomong gini aja nggak mau nih. Kalau kita ada uang, maka kita bisa berhasil beli mobil. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu udah tinggi. Uang itu sarana. Betul? Betul kan? Jalan aja udah jinjing uang Pak. Bisa hilang nggak uang tuh? Nah tuh. Ada berapa Pak? Kelompok ilmu tauhid itu tadi. Sekarang tanya, apal nggak tuh? Diamalkan nggak? Kalau nggak itu dasar, kalau ibarat bangunan pondasinya. Ya. Tuntas nih. Dituntasin hari ini. Kedua ilmu fikih. Kira-kira kelompok fikih yang besarnya yang wajib diketahui apa aja? Fikih adalah ilmu tentang aturan pelaksanaan ibadah. Biasa disebut syariat Islam. Wah ini yang banyak Pak. Sampai bingung orang ngajarin syariat Islam. Betul kan? Sampai mati syariat aja. Taklim syariat aja. Ilmu kalamnya nggak ada. Ilmu kalamnya tadi. Arti kata yang wajib diketahui bagaimana cara sholat. Yang 5 waktu itu awal. Zuhur 2 rakaat kan salah. Iya. Betul kan? Wajibnya mana, sunatnya mana, tumaninahnya mana. Betul kan? Dalamnya kalau berwudu juga ngadep kiblat kan gitu kan? Jangan jadi khilafiyah ya. Jangan jadi khilafiyah juga misalnya. Subuh kunut, subuh tidak kunut. Jangan jadi khilafiyah juga. Yang pokok aja ya. Makanya rame kita baca tuh di ilmu apa Pak?
Ilmu yang kedua. Ribut terus. Padahal itu nggak pokok. Furu namanya. Kalau masih ribut perkara ilmu syariat, Pak, ilmu yang kedua ini, nggak usah ngaji sini. Kan di sini masih pokok dikajinya. Tauhid itu pokok kan. Syariat jelas, tidak melenceng. Ya. Arti kata apa, Pak? Kalau syarat di fikih kuncinya satu. Sah. Apa? Sah. Paham sah? Sholat yang dikejar sah. Puasa yang dikejar sah. Nikah yang dikejar harus lengkap mahar. Harus dilengkap seperangkat alat sholat. Harus hari Jumat. Harus di rumah. Itu bukan syarat sah. Duduk. Sah ada saksi. Ya. Sah ada mempelai. Sah ada yang nikahkan. Betul kan? Didengar sama yang lain. Kuterima nikahnya sah. Fikihnya sah. Duduk. Duduk ya. Nah. Jadi syarat fikih atau syarat syariat adalah apa? Sah. Kalau ditanya sholatnya sah nggak? Kalau nggak sah diulang lagi kan? Apa aja yang membatalkan puasa? Itu yang dipelajari. Apa aja yang membatalkan sholat? Itu yang dipelajari. Itu ilmu syariat. Apa aja yang mau dilakukan nanti kurban? Syarat sah kurban gimana ya? Itu syariat. Bagaimana cara aturan berzakat? Itu syariat. Betul kan? Hal lainnya seputar pelaksanaan ritual ibadah dalam Islam dan seterusnya. Karena ritual ibadah adalah media untuk mengungkapkan keimanan. Ya. Iman di mana letaknya, Pak? Tauhid. Medianya dilakukan secara ritual. Iman kita kepada Allah. Ritualnya, nih kumpulin ayat. Setuju, Pak? Ya, setuju ya? Gempa kan nggak bisa dipegang, Pak. Ngatasi gempa, kumpulin gempanya. Gimana megang gempa tuh? Ayo. Jadi ritual ibadah adalah media untuk mengungkapkan keimanan dan ketundukan kepada Allah, ketauhid. Maka segala ilmu membantu kita untuk beribadah dengan baik dan benar menjadi wajib hukumnya di syariat. Syarat berhijab gimana, Pak, secara syariat? Syaratnya, sunahnya. Kelihatan muka, ya, pakai tangan. Nah, tidak jilbab. Atau jilbab. Tidak nyetak. Nah, itu sunah. Betul kan? Kayak gitu. Ya. Ketiga. Apa Pak yang ketiga yang kita bahas? Akhlak atau tasawuf. Sebenarnya yang banyak itu tasawuf, Pak. Karena itu perkara ruhani. Kolbu, pikiran, nafsu, betul kan? Syariat itu sebenarnya sedikit, tapi anehnya zaman sekarang kok syariat yang digempur, sering jadi berantem. Bahkan pas masuk akhlak, masuk tasawuf, bid'ah katanya. Ngaco nih ngaji nih. Kan aneh, Pak, gitu. Setelah kita mempoles keyakinan kita kepada Allah, dikuatkan akidah, setelah kita melakukan syariat, jangan lupa ya akhlak. Setelah kita memperbagus ibadah yang kita lakukan, maka tugas selanjutnya yang perlu kita dalami, kita pahami, sempurnakan dengan sebuah ilmu untuk bisa memiliki akhlak mulia, hati yang bersih sampai salim, kolbun salim, bercahaya. Akhlak jelas perwujudan keimanan seseorang, mewujudkan tauhid itu adalah di akhlak. Ya, kalau tauhid yang nggak kuat, akhlaknya juga memble. Tauhid di batin juga, di ruhani. Ya,
Akhlak berada juga bisa di batin, bisa di nafsu, bisa di pikiran. Paham ya? Nah. Perwujudannya keimanan seseorang dalam konteks hubungan horizontal hablum minallah dan hubungan hablum minannas. Kepada Allah ada akhlak mutlak karena Allah sifatnya ruhani kan. Akhlak kan dalam hati, ya. Sudah itu kepada manusia sering lupa, Pak. Tasawufnya sering lupa. Karena itu ilmunya adalah tasawuf. Bisa membantu melatih untuk benar-benar merasakan kehadiran Allah. Merasakan hormatnya kita kepada sesama manusia. Pertanyaan bagi antum semuanya di sini. Kalau menilai manusia, ya. Menilai satu. Standarnya apa? Tasawuf. Jangan syariat. Ada kabar UB. Ya. Standar melihat manusia apa? Ayo ini, tegas saja. Tasawuf, akhlak. Jadi kalau menilai orang itu kucel, jangan. Tetap kita menilai akhlaknya. Kita nggak tahu, pasti akhlaknya baik. Betul kan? Jadi tolong gini Pak. Jangan langsung menjut ke. Bahasa kerennya jut. Menjut tuh kok. Ya. Yang penting kita menilai manusia, kata Nabi, kata Allah, antum nggak sanggup. Nilailah manusia secara sisi tasawuf. Kalau ada orang minta-minta, jangan langsung menjut. Oh itu ada orang, ada kelompoknya dia, ada mafianya. Dosa antum. Duduk kan nih? Maksud andung tahu nggak nih? Itu amalan tasawuf. Kalau menilai manusia, gunakan dengan tasawuf murni. Maka antum aman. Kira-kira paham gak nih? Ada maunya nih datang. Kemarin kan gak datang. Itu menilai secara bukan tasawuf. Duduk gak? Berat loh. Berat loh. Ini gawat belum apa-apa nyamber dia. Nilainya dengan lahir. Ini biasanya kalau ngomong gini. Ada orang yang menilai manusia, walaupun dia dijolimi karena menilai diperintah sama Allah secara tasawuf, maka dia walaupun dijolimi disingkirkan. Berat. Tasawuf itu berat. Belum sampai makamat kita. Jangan tolong lagi deh, bahaya itu. Nggak boleh. Berarti masih menilai secara syariat. Dilarang. Kalau andung melarang. Kapitalis sekuler nilainya dari apa dulu Pak? Apa yang terlihat. Seorang muslim. Ya. Seorang muslim. Nggak boleh menilai manusia secara sisi syariat. Mau nggak nih andung tetapkan mulai besok? Mulai besok. Kalau ingin mulia. Siapapun menilai secara manusia, siapapun manusianya, nilai manusia itu menurut ajaran yang benar adalah secara sisi tasawuf. Bukan secara sisi syariat. Kira-kira paham? Maka antum akan enak hidup antum. Sampai nggak nih? Ayo. Aduh Kaneden. Dia. Enggak. Ada 3 ilmu yang nggak boleh dilepas, yang wajib diketahui. Pertama ilmu apa? Jawablah. Ilmu tauhid, biasa disebut akidah. Yang kedua ilmu apa? Fikih, biasa disebut syariah. Yang ketiga tasawuf, biasa disebut akhlak. Kalau dilepas salah satu,
nggak ada faedahnya. Sholat, bermuamalah, mengaji pun harus pakai 3. Lepas saja, yang penting hati gua baik. Nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Allah kan tahu, melepas ya syariah. Betul kan? Ya. Betul? Yang penting gua sholat, nggak perlu nunduk-nunduk. Allah kan tahu, melepas ya syariat, eling namanya. Ya, betul kan? Tasawufnya nggak ada. Tolong 3 pakai. Maka bahasa Quran sebut antum susah berderajat ihsan. Berhak menjadi wali. Menilai manusia terlarang bagi antum untuk menilai secara syariat. Menilai manusia harus secara tasawuf. Tidak boleh menilai manusia secara tauhid. Ya, nggak boleh bro. Ayo. Kalau tauhid antum gebugin nanti Kristen tuh. Ya, menilai manusia harus secara tasawuf. Tidak boleh secara syariat. Sampai Pak? Sampai nggak nih? Menilai orang meminta-minta harus secara tasawuf. Tidak boleh secara tauhid, tidak boleh secara syariat. Paham? Maka antum akan dibeli hatib, petunjuk. Coba, salah nggak kemarin kita menilai manusia? Bukan intelektual, Pak. Ya. Kira-kira sampai kan nih? Sampai ya. Ketiga ilmu ini adalah penopang untuk ilmu-ilmu lain. Akidah, fikih, akhlak, bahasa mudanya, kalam, syariat, tasawuf. Setuju? Jangan lepas ya. Kemana aja bawa itu. Kebanyakan orang melenceng, tidak dapat hikmah, tidak berkah, bermasalah, tidak tenang hidup. Nah, judul kaji sekarang, karena kita sering melepas salah satunya. Tidak diamalkan yang 3 tadi. Baik pun bermuamalah. Nikah karena akidahnya dudukin karena Allah. Syariatnya sah. Syariatnya sah. Sholat karena Allah. Syariatnya sah. Supaya sah banyak ilmunya. Ilmu syariat kan. Betul kan? Karena Allah tauhid keimanan. Akhlaknya mana? Hati-hati Pak. Akhlak yang berat. Ini nilai sama Allah akhlaknya loh. Iya kan? Maka 3 ilmu ini penting. Maka sudah lengkap antum di atas tasawuf. Di atas ilmu kalam. Di atas ilmu syariat atau fikih. 3-tiganya karena dipakai. Apa nama ilmunya? Ma'rifatullah. Jadi kalau ma'rifatullah itu 3 ilmu tadi dipilih jadi 1. Diamalkan. Amalan tasawuf apa sih? Amalan akhlak. Nggak bisa sebelah-sebelah. 3-tiganya diamalkan. Dia tidak boleh lepas. Setuju ya? Nah, secara siran, kajian adat ada 3 sapilin kan. Nah, gitu aja lah. Ya. Sering lepas orang-orang yang berilmu karena 3 tadi. Udah selesai kaji, udah pulang. Gitu. Poin kaji itu, ya, menilai manusia menurut Andong, nggak boleh lah menurut Andong. Harus mulai sekarang secara tasawuf, jangan secara tauhid, jangan secara syariat. Kalau secara tauhid, antum gak bisa hidup. Orang Kristen dikejar-kejar nanti. Nah, udah. Harus secara tasawuf. Secara syariat juga gak boleh. Nah, dia gak sholat. Gak usah digaulin. Kacau kan?
Orang bang, orang nggak syariat kan? Ya. Tadi sudah dibedah ya untuk Ustadz Fauji, nanti baca aja ya. Apa itu kesimpulan dari ilmu tauhid, kesimpulan ilmu fikih, kesimpulan ilmu tasawuf. Ya. Kita lanjut. Karena urgennya di kehidupan sekarang ketiga ilmu ini, ya, Anu harus menyampaikan secara titik yang sebenarnya. Maka ketiganya harus diperoleh dan dipelajari wajib melalui seorang guru. Kalau menyatukan ilmu tiga ini, wajib ada guru. Duduk. Wajib ada guru nggak? Kalau di tauhid, gurunya siapa? Allah. Ayo. Nah, maka kalau bertanya ilmu tauhid, guru antum siapa? Allah. Kalau syariat, guru antum siapa? Ayo. Syariat. Guru antum siapa? Sunnah Rasulullah SAW. Betul kan? Masa ilmu tauhid nanyanya ke Rasulullah? Rasulullah juga bingung, gak bisa mentauhidkan orang kan? Dia hanya menyempurnakan akhlak kan? Ya? Kalau akhlak harus sudah mursyid bro. Karena dipaksa ke hati kita dengan talqin kan? Harus ada guru mursyid. Jadi kalau disatukan jadi 3, tetap harus ada mursyid. Nggak bisa melalui Mbah Google bro. Tasawuf bisa melalui Mbah Google, otodidak. Enggak. Setinggi apapun ilmunya pasti perlu kalau di akhlak itu. Karena di akhlak itu yang bisa melihat orang di luar yang punya diri. Itu dasarnya. Ya. Nah. Jadi udah jelas. Kalau ingin mendalami 3 ilmu ini harus ada guru. Ya. Nah. Tidak cukup hanya dengan membaca buku, mempelajarinya secara otodidak, nggak bisa. Kalau menyatukan 3 ilmu ini. Jika itu yang dilakukan, maka bukan tidak mungkin. Yang diperoleh justru kesesatan, kebatilan. Pasti itu. Kalau antum sendiri meraba-raba katanya, kita pakai 3 ini dalam sholat. Kira-kira Tuhannya mana ya? Gitu kan? Nanti menyebut batu pula Pak. Enggak, iya kan? Gitu. Bukan kebenaran ujungnya. Islam itu agama yang tentram. Ya. Agama yang memberi ketenangan. Nah. Tentram bahasanya di syariat, tenang bahasanya di akhlak. Agama yang bisa mengkokohkan, mendamaikan ke seluruh tubuh itu. Tauhid. Ya. Itu ajaran Islam. Karena itu dengan memeluk 3 ajaran tadi, kemudian mempelajari ilmunya, kemudian mengamalkannya, pelajari, peluk, akidah dipeluk, pelajari ilmu, amalkan. 3 juga kan? Insya Allah kita akan mendapatkan kebenaran, ketenangan hidup, dan boleh menyandang apa yang disebut khalifah. Wali Allah. Ayo. Selama ini masih lepas. Hati-hati Pak Ustadz. Jangan lepas tuh. Kemarin masih lepas 1. Ya. Yang duduk sering uji tuh. Ini lepas 1 nih. Tauhid ini lepas nih. Walaupun dia tauhid itu perlu kesadaran. Pas lepas tauhid, dia enak ngomongnya. Ya.
Karena dia hanya mengandalkan dua ilmu tuh. Ya, nggak ada rem. Ngomongnya syariat, ya, fikih, sama akhlak, ya. Tauhidnya lepas, maka tetap melenceng kemana-mana, Pak. Tiga. Ada yang lepas syariatnya, akhlaknya bagus, tauhidnya bagus, syariat nggak dipakai, dasar dalilnya nggak tentu, kemana-mana ya. Jidal tadi jadinya kan. Nggak ada ukuran, nggak ada hukum, betul kan? Jangan lepas. Ya. Syariatnya bagus, tauhidnya bagus, ya. Akhlaknya nggak ada, wah sembarangan ngomongnya, wah ngaco tuh. Udah nggak ada hati lagi ngomongnya, betul nggak? Yang penting hati kita baik, nggak apa-apa, nggak berjilbab ngaco. Apa yang hilang, Pak? Tasawufnya ngilang. Menilai manusia? Antum menilai manusia besok? Secara tasawuf. Aman antum. Jangan secara syariat, jangan secara tauhid. Setuju nggak nih? Tolong ya. Kesalahan kita, jemaah kita puluhan banyaknya ini. Ya, kebanyakan. Karena menilai manusia jarang secara tasawuf. Sampai Pak? Abah Anom nih salah satu. Jangan dilihat siapa gurunya. Jangan dilihat siapa alirannya. Ya. Secara apa dia menilai orang? Tasawuf. Praktekin mulai besok ya. Jangan dilihat karena dia nongkrong bawa anak kecil minta-minta. Ada mafianya. Kacau tuh. Dia manusia. Nilai aja secara tasawuf. Memang dia butuh secara tasawuf. Betul kan? Ya. Nah. Kok nyinyi Mbak Nanung di sini? Enggak, kebanyakan melenceng yang itu. Karena sering memisahkan. Islam itu menuntut ada 3 ajaran yang disatukan. Akidah, fikih, tasawuf. Satukan. Sholat harus pakai. Nikah harus pakai. Ya kan? Betul kan? Nah. Kalau ngejar-ngejar hantu pakai 3 ilmu tadi, dapat nggak hantunya? Nah. Gitu ya. Nggak ketemu hantunya, Pak. Ngejar hantu pakai sebelah aja. Gitu. Kemana nih kajinya? Tunggu dulu. Itulah yang perlu Andong sampaikan secara sisi sebenarnya. Apa mati ini? Kita lanjutkan. Sampai titik ini putarannya tadi kan 3 ajarannya. Kira-kira udah paham ya? Nah, insya Allah. Ibu-ibu, ikhwan semuanya jangan lupa menilai manusia secara tasawuf. Mulai kapan? Mulai besok. Insya Allah aman, Pak.